Please Dewa kasih gue exposure, subscriber, karena gue butuh validasi secara eksternal. Please. Episode ini dimulai dengan pembunuhan kepada sekelompok keluarga mafia yang sangat misterius. Barry dan tim kepolisian Central City melakukan penyelidikan pembunuhan tersebut dan terungkaplah jika pembunuhan tersebut merupakan pembunuhan yang terjadi kepada keluarga mafia yang sering membuat kota mengalami kekacauan. Di sini, Barry Allen menduga jika pembunuhan tersebut dilakukan oleh seorang metahuman yang bisa mengendalikan gas beracun, karena ditemukan DNA manusia yang berbentuk gas dari hasil otopsi semua korban pembunuhan tersebut. Singkat cerita, Barry dan Joe bekerja sama untuk menemukan siapa sosok dari pembunuh dan metahuman tersebut. Harrison Wells dan tim Starlab membuat penjara khusus untuk para metahuman, di mana di dalam penjara tersebut dilengkapi dengan sistem pertahanan yang tidak dapat ditembus oleh material gelap atau sumber dari kekuatan para metahuman, sehingga diharapkan penjara tersebut tidak dapat ditembus oleh para metahuman dengan kekuatan apapun, karena pada dasarnya kekuatan mereka berasal dari material gelap. Namun, untuk mengaktifkan penjara tersebut, harus ada seseorang yang masuk ke dalam gudang mesin di Starlab, di mana hal tersebut membuat Dr. Caitlin Snow mengingat dan mengenang kembali semua kejadian buruk yang terjadi di dalam gudang tersebut. Karena di sini diketahui jika tunangan dari Dr. Caitlin Snow yang bernama Ronnie Raymond terbunuh di dalam gudang mesin tersebut saat ledakan akselerator terjadi. Kemudian, tim Star Labs berhasil mengidentifikasi jika pelaku pembunuhan pada keluarga mafia tadi bernama Kyle Nimbus. Di sini juga terungkap jika kekuatan sebenarnya dari Kyle Nimbus bukanlah mengendalikan gas beracun tetapi merubah tubuhnya atau tubuh si Nimbus ini menjadi gas beracun itu sendiri. Selain itu, tim Star Labs mengetahui juga jika sekarang Nimbus berencana untuk membunuh Joe West atau ayah angkat dari si Barry Allen atau si tokoh utama si The Flash ini. Di sini Joe menjadi sasaran utama dalam pembunuhan Nimbus karena Joe merupakan detektif yang memimpin investigasi kasus pembunuhan si Nimbus ini. Barry yang mengetahui hal tersebut mencoba untuk menyelamatkan Joe ke penjara Iron Heights. Singkat cerita, terjadilah pertempuran antara The Flash versus Nimbus, di mana Barry membuat sebuah rencana untuk menyebak Nimbus dan memasukkannya ke dalam penjara metahuman, dan Nimbus pun dapat dikalahkan. Dan di sini juga penjara metahuman yang dibuat para kru dari tim Starlab terbukti berhasil dapat menghentikan kekuatan Nimbus yang berwujud gas, yang artinya wujud padat gas dan cair pun tidak dapat menembus dari penjara bikinan Starlab ini. Di sebuah flashback, tepatnya ketika malam di mana akselerator meledak, Harrison Wells masuk ke dalam sebuah kamar tersembunyi di dalam Starlab. Dan dia di sini melihat siaran langsung saat Barry Allen tersambar dan mendapatkan kekuatannya. Dan episode ini pun selesai sampai di sini.
Di awal episode ini, Harrison Wells melatih kecepatan Barry dengan menyuruh Barry untuk melakukan banyak sekali tugas yang ia harus kerjakan. Tugas-tugas tersebut dengan kecepatan super dan maksimal milik Barry. Di saat Barry sedang asik melakukan latihannya itu, ada sebuah perampokan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang berusaha untuk membajak sebuah truk lapis baja yang sedang membawa berlian yang sangat mahal. Barry mencoba untuk menangkap sekelompok penjahat tersebut, tetapi ternyata para penjahat tersebut yang Barry lawan merupakan orang-orang yang sangat cerdas, sehingga mereka dapat kabur dari kejaran Barry. Kemudian Barry mengidentifikasi salah satu dari orang atau penjahat tersebut dan diduga sebagai pemimpin dari kelompok tadi yang bernama Leonard Snart. Kemudian Felicity Smoke, atau salah satu karakter penting dalam series The Arrow, datang untuk menemui Barry karena dia mendengar jika Barry mendapatkan kekuatan super untuk berlari dengan kecepatan yang sangat cepat. Singkat cerita, Barry memamerkan sedikit kekuatannya untuk membuat Felicity Smoke ini kagum kepada Barry. Kemudian Barry membawa Velocity ini ke Star Labs dan dia memperkenalkannya kepada tim Star Lab di sana. Di sisi lain, tepatnya di sisi para penjahat yang tadi Barry lawan, mereka adalah sekelompok penjahat yang bernama Streak. Diketahui mereka adalah sekelompok penjahat yang dulu pernah menjadi penguasa dunia bawah di Central City. Itu juga sebelum para metahuman muncul. Oleh karena itu, Snart, sang ketua dalam kelompok tadi, mencuri sebuah teknologi pembuku metahuman atau senjata yang dikenal sebagai senjata cryonik yang ia curi dari Star Lab. Di sini terungkap jika pistol cryonik tersebut merupakan buatan dari Cisco Ramon yang ia ciptakan jika nanti Barry menjadi jahat, dan pistol tersebut bisa digunakan untuk membunuh Barry. Mendengar hal tersebut, Barry dan Star Labs menjadi sedikit canggung dan kepercayaan di antara mereka menjadi sedikit goyah. Hal tersebut membuat Harrison Wells sangat marah kepada koleganya Cisco Ramon. Kemudian, Felicity membantu tim Star Lab untuk melacak keberadaan Snart berada. Setelah ketemu, Barry langsung mencoba untuk menangkap Snart lagi. Tetapi, ternyata Snart sudah menjebak Barry sehingga Barry di sini hampir saja mati membeku. Tetapi tim Star Lab tiba untuk menyelamatkan Barry, namun Snart berhasil kabur lagi. Di sisi Joe, sekarang Joe akhirnya menerima hubungan percintaan antara Iris dan rekan kepolisiannya yang bernama Eddie Town. Kemudian di Star Lab, Harrison Wells memarahi Cisco dan mengancam kepada Cisco untuk tidak pernah membuat senjata yang bisa membahayakan Barry lagi di kemudian hari atau Cisco akan ia pecat.
Kemudian, Velocity pulang kembali ke kotanya dan Barry memberikan salam perpisahan dengan ciuman kepada Velocity Smoke ini. Di akhir episode, Snart melacak mantan partnernya yang memiliki ketertarikan kepada api atau ambisi untuk membakar sesuatu. Di sini, Snart menawarkan kepada rekannya itu untuk menjadi partnernya sekali lagi dan Snart berjanji akan memberikan partnernya itu izin untuk membakar apapun yang ada di Central City dan episode ini pun to be continue. Di episode ini dimulai dengan kemunculan seorang bernama Beth Sensousi di Central City. Ia adalah seorang metahuman dengan kemampuan untuk merubah apapun yang ia sentuh menjadi bahan yang dapat meledak. Di sini, Beth Sensousi sedang menjadi buronan militer dan ia sedang diburu oleh Jenderal Wade Eiling atau yang lain dan tidak bukan merupakan mantan senior Beth di Angkatan Darat. Di sini terungkap jika sebenarnya Beth Sensousi merupakan mantan seorang militer dan ahli dalam bahan peledak. Namun setelah dia terkena ledakan partikel akselerator, dia menjadi bahan percobaan bagi pihak militer. Oleh karena itu, sekarang dia sedang menghindari semua pihak militer dan menjadi buronan. Di sini, Barry Island yang sedang bertemu dengan Bate, dia membawa Bate ke Star Lab. Di sini terungkap jika ternyata tubuh Bate mengalami perubahan tingkat sel dan tidak dapat kembali ke bentuk semula. Sehingga kemungkinan besar Bate akan menjadi bom yang akan meledak dan tubuhnya pun akan hancur yang artinya Bate cepat atau lambat akan tewas karena kemampuannya sendiri. Mengetahui betapa bahayanya Beth, Harrison Wells meyakinkan Beth jika perubahan pada dirinya menjadi semakin parah karena hasil percobaan yang Jenderal Eiling lakukan kepada dirinya. Oleh karena itu, Harrison Wells meyakinkan Beth untuk membunuh Eiling. Singkat cerita, Beth membuat sebuah rencana untuk membunuh Jenderal Eiling, tetapi di sini Barry berhasil mengetahui niatan Beth ini. Dan Barry berhasil meyakinkan Bate untuk segera tobat dan Barry berjanji akan membuat Bate sembuh dari perubahan selnya itu. Namun saat Bate sudah setuju dengan ajakan Barry ini, Jenderal Eiling justru malah menembak Bate sampai mati. Tubuh Bate yang sudah mati berubah menjadi bom waktu. Barry dengan cepat membawa tubuh Bate dan meletakkannya di sungai yang jauh dari peradaban manusia agar tidak ada manusia yang terbunuh akibat ledakan dari tubuh Bate. Dan terjadilah ledakan yang sangat luar biasa. Dan Barry sekali lagi berhasil menyelamatkan kota Central City. Sesudah semua kejadian tadi, Jenderal Eiling mengajak atau lebih mirip memaksa Harrison Wells untuk bekerja sama dengan pihak militer untuk memanfaatkan para metahuman untuk kebutuhan perang dunia. Tetapi di sini Harrison Wells menolak dan malah Harrison Wells mengancam Eiling untuk tidak pernah menggunakan hasil dari penelitiannya untuk membunuh umat manusia. Kemudian, di saat semua itu selesai, Barry dan Iris di sini mengakhiri hubungan mereka sebagai saudara karena Iris bersikeras untuk membuat sebuah berita tentang pasukan Strike yang sangat berbahaya bagi keselamatan dirinya. Mengingat jika Barry saja sempat dibuat kesulitan oleh Leonard Snart di episode sebelumnya.
Di akhir episode ini, ditampilkan di masa lalu tepatnya 5 tahun sebelumnya, Harrison Wells dan Jenderal Ailing sedang berdiskusi mengenai kerjasama eksperimen mereka. Dan singkat cerita, Wells akhirnya mengakhiri kerjasama mereka ini, dan Wells pergi ke arah sebuah kandang gorila, dan Wells berjanji akan membuat Jenderal Ailing menyesal dan hidup dalam kesengsaraan. Dan episode ini pun tamat. Oke guys, itu semua adalah cerita bagaimana The Flash mendapatkan kekuatannya sampai dia bisa menjadi pahlawan super. Untuk kedepannya mungkin gua gak bakal ngelanjutin season 1 dari film The Flash ini dan langsung ke season terbaru dari The Flash. Atau kalian pengen gua ngelanjutin season 1 sampai beres? Silahkan tulis itu di kolom komentar. Itu pun kalau kalian mau. Gue Jem undur diri. Silahkan tonton video gue yang lain. See you on the next videos. Oh iya, jangan lupa subscribe.